Data dari ASEAN penggalangan emiten terhadap lewat jalur IPO ini kan semakin menurun drastis begitu, di mana Indonesia menjadi salah satunya. Apakah ini juga sudah mulai terlihat atau dirasakan oleh Mandiri Sekuritas? Dari kita sih, kita sudah bicara dengan beberapa calon emiten dan banyak dari mereka tuh yang sudah berancang-ancang ya untuk atau mempersiapkan diri untuk melakukan corporate action. Dan memang ini masalah timing. Masalah timing itu kapan mereka bisa timing yang tepat untuk mereka go to market. Dan saya lihat market window-nya tuh ada nanti di semester kedua ini, terutama di akhir tahun atau fourth quarter sampai first quarter tahun depan. Karena ini mengambil momentum Fed funding yang akan turun, hopefully bulan September, dan kemudian pemerintahan Pak Prabowo yang akan diinaugurasi bulan Oktober. Nah dari situ itu akan menjadi satu katalis yang kritikal sekali untuk pasar modal kita. Dan ini mereka yang penting sekarang udah prepared dulu nih. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan corporate action itu prepared dulu sekarang, dan once the market window is there, dan mereka masuk ke market. Dan menurut saya sih udah banyak sekarang yang beberapa calon emiten yang kita tanganin sekarang untuk melakukan corporate action pada akhir tahun sampai first quarter tahun depan. Tapi apakah benar bursa juga lebih selektif lagi dalam memilih emiten-emiten ini, begitu berkaca dari IPO sebelumnya di mana banyak yang harga sahamnya langsung drop setelah IPO? No, mereka selalu selektif. Saya juga sekarang sebagai komisaris bursa, saya juga melihat bursa itu sangat selektif dengan kualitas dari calon emitennya. Dan ini terus diperbaiki dengan melalui peraturan-peraturan, melalui edukasi ke investor, terutama retail, itu selalu dilakukan oleh bursa. Baik, lalu minat investor sendiri terhadap saham-saham IPO seperti apa Pak? Karena kalau kita berkaca banyak juga investor-investor yang terjebak di saham-saham IPO yang kemudian jatuh harganya. Kalau menurut saya mereka tetap berminat, apalagi saat ini ya, dengan tadi yang saya sampaikan valuasi itu masih sangat atraktif di 12,4 rata-rata ya, dengan potensi upside 25-30%, menurut saya sangat atraktif sekali. Dan tapi one thing yang mereka pasti akan fokuskan adalah fundamentals. Jadi fundamental of the company saja yang mereka akan fokuskan, dengan growth story yang tentunya juga mereka akan fokuskan juga. Jadi dua hal itu, fundamental dan growth story, yang selalu akan menjadi bahan pertimbangan utama buat investor untuk melakukan investasi atau subscribe di IPO. Jadi dua hal itu yang selalu bisa menjadi katalis buat mereka untuk investasinya lebih meningkat lagi. Baik, untuk emiten yang saat ini mungkin sudah berada dalam daftar pipeline Mandiri Sekuritas, ini mungkin boleh di-spill sedikit, ada berapa banyak Pak hingga akhir tahun? Sampai akhir tahun sih kita ini kombinasi antara IPO, kemudian ada right issue, ada MTO atau placement, itu mungkin sekitar 8-an ya, hampir 10 emiten. Tentunya nanti in terms of windows-nya benar-benar nanti kita akan lihat market window yang tepat ya. Jadi antara third quarter, fourth quarter, atau first quarter tahun depan, ini kita akan lihat market window yang paling tepat related to valuasi dari mereka. Tapi kira-kira lumayan banyak. Obligasi juga banyak. Obligasi IPO, obligasi itu again irrespective of the market condition, mereka tetap stabil sekali. Jadi setahun itu kita aja saat ini sudah menangani sekitar 45-46 issuance bonds. Dan ini baru first half ya. Jadi second half ini masih ada lagi. Jadi hopefully it will get better. Baik, artinya penerbitan surat utang bagi emiten ini menjadi yang paling favorit di tahun ini dibandingkan dengan rights issue ataupun IPO? Ya, kalau obligasi sih selalu menjadi satu instrumen yang menjadi favorit dari korporasi. Jadi setiap tahun itu kita dari Mandiri Sekuritas menangani ya 40-50-60 issuance dari obligasi rupiah. Jadi marketnya itu sangat stabil sekali. Baik, apakah dari 8 emiten yang mungkin sekarang ada di pipeline Mandiri Sekuritas ada yang berasal dari BUMN atau lebih banyak yang private sector? Ya, ada beberapa yang kita lagi bicarakan, lagi diskusi dengan mereka untuk potensi corporate action, ya kombinasi antara keduanya lah, Pak.
Baik, kita tunggu bersama nanti seperti apa ya Pak. Lalu berikutnya terkait dengan jumlah mandat mungkin dari Bursa Efek Indonesia. Seperti apa tanggapan dari Mandiri Sekuritas? Apakah memang sejauh ini sudah hampir tercapai atau sebenarnya masih jauh dari target? Kalau mandat sih kita terus mencari potensi-potensi emiten ya, potensial emiten yang akan melakukan corporate action, baik itu IPO, right issue, ataupun instrumen equity lainnya. Tapi saya lihat mereka sih masih antusias sekali karena pasar modal is always one of option untuk mereka untuk capital raising. Jadi menurut saya baik itu equity maupun bonds atau obligasi. Jadi saya sih masih optimis sekali ke depannya. Baik, artinya hingga akhir tahun ini untuk penerbitan surat utang yang baru ini masih akan bertumbuh secara pesat, Pak. Karena kan tadi Bapak sampaikan sudah cukup banyak sebenarnya di semester pertama. Kita sudah total di market itu 58 triliun. Kita sendiri kita sudah menangani sekitar 45 emiten ya yang menerbitkan obligasi. Ini kita expect semester 2 ini another 60 triliun, jadi sampai 120 triliun totalnya penerbitan obligasi sampai akhir tahun. Jadi ini luar biasa sekali sih pasarnya untuk obligasi. Baik, ini terjadi di saat banyak investor yang masih wait and see, Pak. Artinya di 2025 nanti, jika perekonomian secara global ataupun domestik ini relatif lebih stabil, apakah menurut Bapak targetnya ini bisa 2 kali lipat? Kalau equity, yes, for sure. Tapi kalau obligasi ini stabil di sekitar angka ini. Jadi bagaimanapun kondisi makro dan kondisi geopolitik ini stabil, continue stabil di angka 120 sampai 140 triliun per tahun. Jadi it's a very big market for corporates untuk capital raising melalui instrumen obligasi. Baik, kita kembali lagi ke pasar ekuitas. Kita tahu akan ada rencana kebijakan short selling dan juga market maker. Apakah menurut Bapak ini akan potensial juga untuk lebih menggairahkan lagi pasar atau menurut Bapak ini justru lebih berisiko untuk investor? Menurut saya itu pastinya itu akan sangat berpengaruh pada likuiditas di pasar modal kita ya. Dan memang kalau kita lihat instrumen seperti instrumen yang kita kurang ya, jadi pasar modal kita yang kita kurang saat itu masih banyak investor yang melihat pasar modal kita lebih plain vanilla dibandingkan dengan negara lain. Nah makanya produk-produk derivatif seperti ini, short selling dan lain sebagainya itu sangat baik sekali untuk kita, untuk meningkatkan likuiditas dari pasar. Karena kalau kita lihat pasar di negara lain, misalnya Thailand misalnya, itu dengan adanya produk-produk derivatif itu meningkatkan rata-rata nilai transaksi harian mereka tuh antara 30 sampai 35%. Jadi very atraktif dan benar-benar meningkatkan transaksi di pasar modal kita. Jadi menurut saya sih ini inisiatif yang bagus sekali dari bursa. Baik, tapi kesiapan industri di dalam negeri ini, terutama mungkin sekuritas atau anggota bursa lainnya itu seperti apa, Pak? Karena banyak juga kan mereka yang mungkin masih menunggu seperti apa nanti regulasinya. Ini kita dari sisi bursa dan dari sisi sekuritas selalu berdialog. Jadi kita melalui asosiasi dan juga kita terus melakukan diskusi dan dialog dengan regulator, dengan IDX terutama mengenai ini instrumennya itu bagaimana sih, rulesnya nanti seperti apa sih. Memang awal-awal mungkin ada berbagai tanggapan ya dari pasar. Yang baik, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kalau kita lihat IDX juga adaptasinya untuk melakukan perubahan dalam regulasi juga cepat gitu ya. Kemarin melakukan perubahan sedikit untuk pada tanggal 21 Juni kemarin dan itu terbukti marketnya langsung naik. Jadi ini menurut saya ke depannya akan banyak dialog dengan pemain pasar, dengan sekuritas supaya produk derivatif ini bisa diterima dengan baik oleh pasar ya. Jadi itu akan sangat meningkatkan transaksi harian kita di pasar modal kita. Baik, artinya Mandiri Sekuritas sendiri sudah siap kalau nanti ditunjuk menjadi penyedia layanan short selling ataupun menjadi market maker? Kita siap. Baik, apakah dibutuhkan mungkin investasi tambahan apabila ada kebijakan ini nantinya? Tidak ada sih, jadi tidak ada investasi tambahan. Ini hanya basically bagaimana ini produk baru yang benar-benar menjadikan investor itu lebih
lebih banyak variasi in terms of produk di capital market kita. Baik, tapi apakah menurut Bapak dibutuhkan semacam regulasi tambahan untuk sekuritas-sekuritas yang bisa mendapatkan kebijakan ini begitu, atau dilempar saja ke pasar siapa yang bersedia? Menurut saya sih lempar saja ke pasar, tapi nanti tentunya ada peraturan yang tertentu mengenai siapa yang atau emiten mana yang bisa dikategorikan atau dimasukkan sebagai saham-saham yang bisa di short selling ya. Itu nanti akan ada peraturan-peraturan dan tentunya IDX pasti akan melakukan adaptasi atau penyesuaian regulasi sesuai dengan keinginan pasar dan yang terbaik untuk pasar modal kita.